Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Bu Nisa yang masih tetap mengikuti live Zoom pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita itu mendapatkan keberkahan dalam hidup, kemudian rezeki orang tua yang berlimpah, kesehatan yang selalu sehat setiap harinya. Nah, kita langsung aja berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, semangat Bu Nisa. Siapa nih semangat Bu Nisa? Oke, Nak, pada pagi hari ini seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, jadi materi kita itu masih membahas tentang seputar Orde Baru ya, Orde Baru atau dipendekkan Orba ya kan, Orba, Orde Baru. Nah, untuk pembelajaran minggu yang lalu, ayo siapa yang masih ingat apa yang saya jelaskan? Silahkan. Yang masih ingat, silahkan. Apa yang saya jelaskan berkaitan tentang apa yang saya jelaskan tentang minggu lalu materinya? Sekolah Orde Baru. Iya, tentang Orde Baru. Silahkan, Nak. Sisi positif dari Orde Baru, Mem. Oke, sisi positif dari Orde Baru. Yang lain? Yang lain? Tentang super semar yang keaslian itu belum diketahui. Iya, latar belakang terbentuknya Orde Baru. Itulah kita membahas tentang super semar. Nah, yang lain? Oke. Nah, jadi untuk minggu yang lalu ya, kita mulai berbicara itu mengenai latar belakang ya, terjadinya ataupun latar belakang kenapa Orde Baru itu bisa terbentuk ya, mulai dari peristiwa G30 SPKI, kemudian terjadinya Tritura ya kan, tuntutan dari rakyat, sampai nanti akhirnya ya pemberian mandat berupa surat yang kita kenal dengan Super Semar. Tapi seperti yang saya garis bawahi pada materi yang minggu lalu, bahwasanya Super Semar itu sebenarnya adalah bukan pengalihan kekuasaan ya, bukan pengalihan kekuasaan, artinya pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, tetapi bentuk penugasan sebenarnya ya terhadap Soeharto sebagai Mayor Jenderal untuk menertibkan keadaan Indonesia yang pada saat itu sedang dalam masa kekacauan. Nah, itu dia, tetapi banyak disalahartikan sehingga Super Semar itu jadi istilahnya ada pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Nah, untuk minggu ini ya kita akan membahas ya tentang program-program kerja ataupun rencana-rencana kerja dari Orde Baru. Baik, saya akan memberikan slide untuk kalian. Nah, slide ini masih slide dari yang minggu yang lalu ya, Nak ya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi mulai dari kita akan membahas, ini sebenarnya sudah kita bahas di minggu yang lalu juga tentang bagaimana Indonesia setelah masa Orde Lama ya ke Orde Baru. Nah, Soeharto mulai ya membentuk kembali politik ya luar negeri bebas aktif. Jadi mulai dari apa? Mulai dari di Indonesia menjadi anggota PBB yang sebelumnya Indonesia keluar dari PBB karena masalah konfrontasi dengan Malaysia, kemudian ada ketidaksesuaian antara PBB, aturan-aturan PBB dengan Soekarno pada saat itu yang menyebabkan Soekarno memutuskan untuk Indonesia keluar dari PBB. Dan setelah ya Soeharto memerintah di zaman Orde Baru, Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB.
Nah, kemudian yang dilakukan lagi adalah penghentian konfrontasi dengan Malaysia. Jadi dengan melakukan apa? Kerjasama yang bersifat bilateral dengan Indonesia dan Malaysia. Untuk apa? Supaya keadaan ataupun kedamaian antara Indonesia dengan Malaysia itu kembali terjalin. Walaupun pada dasarnya sampai dengan saat ini ya, masalah dengan Malaysia, Indonesia dengan Malaysia itu nggak selesai-selesai. Karena apa? Pembagian batas-batas wilayah yang banyak diklaim ya, wilayah-wilayah Indonesia itu diklaim punya dengan Malaysia, sehingga apa? Sebenarnya konfrontasi dengan Malaysia sampai dengan saat ini juga masih terjadi. Cuman dia sifatnya sangat halus sekali. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan saja sebenarnya dengan Malaysia yang saat ini terjadi ya, tetapi dengan negara-negara lain, khususnya ketika kita berbicara tentang Kepulauan Natuna. Nah, Kepulauan Natuna milik dari Indonesia itu sering sekali dicemari oleh orang-orang dari luar seperti Thailand, Vietnam yang mengambil ikan ya kan secara ilegal di sana. Termasuk juga Malaysia. Karena apa? Di Natuna itu sumber ikannya luar biasa dan merupakan aset yang besar sekali untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi masih tetap terjadi konfrontasi dengan bangsa-bangsa di luar ya, tetapi sifatnya halus. Nah, oke, berikutnya apalagi yang dilakukan Indonesia pada masa Orde Baru dalam hal politik luar negeri, yaitu pembentukan ASEAN ya, negara-negara ya yang bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya. Nah, termasuklah negara-negara di Asia Tenggara yang masuk di dalam ASEAN ini, pembentukan ASEAN. Nah, berikutnya adalah ya mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai tempat yang membutuhkan. Nah, jadi nanti minggu depan ya saya akan kembali menampilkan ya dalam slide saya ataupun dalam materi saya tentang pasukan Garuda yang pernah ya kan membantu negara-negara lain dalam misi perdamaian dunia. Oke, kemudian berikutnya, upaya mengisi kemerdekaan melalui pembangunan. Nah, ini seperti yang saya katakan di minggu yang lalu. Tentang apa? Tentang pembangunan bangsa Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru yang dikenal dengan istilah Repelita, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Jadi ada istilah di sini, ada istilahnya trilogi pembangunan. Yaitu apa? Yaitu memeratakan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya untuk menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini nanti ya pada trilogi pembangunan di bidang edukasi mulailah nanti pemberantasan buta huruf, kemudian koran masuk desa, ya kan. Nah, mungkin kalian belum pernah ya merasakan bagaimana aromanya, kemudian hidup di zaman Orde Baru, dan syukurnya saya pernah merasakan hidup di zaman Orde Baru. Dan juga saya pernah merasakan bagaimana hidup ketika pada saat itu belum ada listrik. Nah, kalau sekarang kan kalau belum ada listrik itu sudah menjadi daerah yang terpinggirkan sekali ya kan. Nah, kalau pada masa Orde Baru di tahun 1980-an itu listrik masih sangat terbatas sekali. Termasuk ketika di rumah saya ya, itu lampunya masih lampu pertomak, tahu lampu pertomak yang dipompa. Nah, kemudian ada lampu teplok. Kalau kita belajar, ya kan, hitam-hitam dia muka kita. Karena apa? Karena apinya yang ke atas itu dia mengeluarkan asap yang hitam. Itu namanya lampu lampu sentir ya, lampu sentir. Kalau lampu pertomak dia main pompa dia, dan dia sangat terang. Itu pun udah sangat senang sekali. Kemudian kalau mau nonton TV itu luar biasa, harus ke rumah-rumah tetangga, harus ke rumah kepala desa, karena mereka yang punya televisi. Jadi saya sudah merasakan pada saat itu ya di zaman Orde Baru ini. Nah, itu mulai bertahap dilakukan oleh pemerintah dari zaman-zaman sebelumnya. Oke. Nah, kemudian
Apalagi teologi pembangunan yang dilakukan, yaitu melakukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kemudian stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, ya. Nah, stabilitas nasional yang stabil kita lihat di bidang militernya atau di bidang keamanan itu luar biasa aman sekali di zaman Orde Baru. Jadi kalau kita ya ke masjid itu, kalau ke masjid sendalnya bagus, apa bagus, itu nggak akan pernah hilang karena apa? Aman saja. Kalau sekarang kalau kita ke masjid, wah, orang selalu berpersepsi seperti ini, berpandang seperti ini. Nggak usahlah ke masjid pakai sendal-sendal bagus, nanti hilang pulangnya. Pasti seperti itu kan? Karena apa? Karena dibuatlah anekdot-anekdot yang lain seperti kayak gini. Bawa bawalah hal yang jelek-jelek, setelah pulang bawalah hal-hal yang baik-baik. Nah, seperti itu. Jadi sendalnya datangnya jelek, pulangnya jadi bagus gitu. Nah, itu salah ya, salah kaprah. Artinya apa? Artinya orang-orang sekarang saja kalau ke masjid itu nggak berani pakai sendal yang bagus-bagus. Karena apa? Takut hilang. Nanti pulang masih mending dia pakai sendal yang jelek. Kadang nyeker. Karena apa? Karena di situ hanya ditinggali sendal yang jelek dan nggak mungkin kan orang tersebut pakai sendal orang juga, kan berdosa juga, akhirnya dia nyeker. Nah, jadi stabilitas sosial pada zaman Orde Baru itu sangat ini sekali ya, sangat baik sekali menurut saya yang hidup pada masa itu gitu. Nah, jadi untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka disusunlah pola umum pembangunan seperti yang saya katakan tadi, jangka panjang 25 sampai 30 tahun yang dilakukan secara bertahap. Setiap tahap disebut dengan pembangunan 5 tahun atau pelita. Dalam setiap pelita, sasaran pembangunan terus-menerus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka nggak heran kalau pemerintahan Orde Baru ya itu berjalan selama 32 tahun. Karena apa? Karena pembangunan jangka panjang itu mencakup ini tadi 25 sampai 30 tahun. Nah, itu dia. Pandainya di pemerintahan Orde Baru. Nah, bagaimana titik berat dari pembangunan 5 tahun ini? Nah, kita lihat dari pelita pertama, dari sektor pertanian ya dan industri yang mendukung sektor pertanian. Nah, jadi di pelita pertama ini masih saja ya pembangunan di sektor pertanian itu cukup tinggi sekali. Artinya apa? Artinya nanti Indonesia mampu meraih ke masa swasembada beras, swasembada pangan beras. Artinya apa? Nggak perlu lagi beras diimpor dari negara luar. Karena apa? Indonesia sudah banyak sekali berasnya. Dan bahkan hasil-hasil pertanian dari milik petani sendiri itu mampu diekspor ke luar negeri dengan swasembada beras. Nah, kemudian pelita kedua, titik beratnya adalah masih sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan program dari Orde Baru ya, walaupun sekarang ini kalau kalian lihat ya, di Indonesia itu masih belum mampu untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan baku dia. Karena apa? Karena penghasil bahan mentah itu yang merupakan Indonesia, Nusantara ini penghasil bahan mentah yang luar biasa. Ya kan? Nah, kemudian menjadi bahan baku. Artinya apa? Menjadi bahan baku yang bisa siap pakai, yang kita sendiri yang mengelola bahan mentahnya, yang kita bahan bakunya yang bisa diolah. Ini adalah program, tapi sampai dengan saat ini masih sepenuhnya belum 100% terjadi. Next, berikutnya. Nah, untuk titik berat yang pelita ketiga ya. Pelita ketiga itu masih di sektor pertanian. Nah, ini tadi yang saya katakan, menuju swasembada pangan beras dan meningkatkan industri yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, swasembada itu apa? Swasembada itu artinya menuju, nak. Swasembada. Oke. Kemudian berikutnya titik berat dari pelita yang keempat. Masih di sektor pertanian ya. Jadi menuju swasembada pangan. Nah, ini terus dilakukan terus-menerus ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada zaman Orde Baru. Nah, yang kelima, kita akan lihat ya, yang kelima itu adalah masih di sektor pertanian ya. Jadi artinya
swasembada beras ini memang terjadi sekali. Nah, jadi industri yang banyak menyerap tenaga kerja katanya gitu. Nah, walaupun yang kita ketahui bersama bahwasanya apa? Bahwasanya memang pada masa itu memang seorang yang tidak bekerja pun itu ya aman-aman saja pada zaman Orde Baru. Karena apa? Karena keotoriteran dari pemerintah untuk memberantas dari yang namanya kriminal itu sangat tinggi sekali. Jadi orang nggak berani. Kalau di zaman Orde Baru itu korupsinya itu dari bawah meja, itulah istilah. Memang terjadi sih ya, banyak sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme di zaman Orde Baru. Tapi istilahnya dari bawah meja, artinya secara sembunyi-sembunyi. Kalau saya bandingkan dengan saat ini, udah ini lagi ya, secara terang-terangan sekali kalau korupsinya. Kita lihat aja misalnya di sektor pemerintahan, di bagian pemerintahan yang paling terkecil, aparat pemerintahan. Jadi nggak sungkan tuh minta langsung, segini, ini uangnya segini, ini segini, padahal istilahnya gratis, seperti itu. Nah, kemudian yang pelita keenam, nak. Titik beratnya itu titik beratnya masih di pertanian dengan menghasilkan minyak dan gas. Wah, banyak sekali minyak dan gas. Tapi toh aja ternyata ya di zaman Orde Baru ini Freeport kita itu milik Amerika, kemudian ini minyak dan gas ya, kemudian PT Sigura-Gura kita yang ada di daerah Porsea dan sekitarnya itu juga milik dari Jepang pada saat itu, walaupun sekarang sahamnya itu sudah 90-an% ke atas itu milik Indonesia, tapi sudah habis gitu. Artinya apa? Ya kekayaan itu ya dulu gitu, sekarang ini udah mulai berkurang dia tenaganya. Oke. Berikutnya, ketika kita membahas masa keruntuhan Orde Baru, ini udah keruntuhan aja. Kita membahas dulu tentang partai politik, nah sebelum masa keruntuhan ini. Nah, di partai politik seperti yang kalian ketahui kalau di zaman Orde Lama ya, partai politiknya itu ada banyak, ada 40-an ya kan, ada partai Murba, kemudian ada partai apa namanya PNI, banyaklah partai-partai Islam, kemudian partai-partai non-Islam, kemudian partai sosial, udah banyak sekali, ada 40-an lebih gitu. Boleh, semua partai itu boleh, tetapi di zaman Orde Baru partai itu tidak boleh banyak. Jadi ada istilah difusi ataupun fusi partai. Artinya apa? Ada penyempitan, ada penggabungan dari partai-partai yang banyak itu ke dalam satu partai. Contoh ya, untuk partai yang berlandaskan agama Islam gitu. Nah, itu masuk ke partai P3, Partai Pembangunan, ya kan? Nah, P3 itu nanti mencakuplah partai-partai muslim seperti NU masuk di situ, kemudian Muhammadiyah masuk di P3. Nah, partai-partai yang bersifat keislaman itu fusinya ke partai P3. Kemudian partai-partai yang bersifat nasional, sosial masuk ke PDI. Jadi PDI pada zaman Orde Baru itu belum berpecah ya, belum berpecah. Jadi nanti ada PDI Megawati, ada PDI Suryadi ketika PDI itu terpecah menjadi dua. Nah, jadi PDI di zaman Orde Baru itu adalah merupakan fusi dari partai-partai yang beraliran sosial, kemudian nasionalis. Nah, itu dia masuk semua ke partai situ. Nah, untuk partai-partai yang di luar non-muslim, nah itu bisa masuk ke partai yang pertama ataupun partai yang kedua ini, yaitu partai PDI. Dan yang ketiga itu adalah Partai Golkar. Nah, Partai Golkar ini adalah partai baru ya kan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru. Ya kan? Yang dibuat oleh Orde Baru. Jadi di masa Orde Baru seperti yang kalian ketahui, jadi nanti setelah Soekarno ya, setelah Soekarno dalam tanda kutip menyerahkan mandatnya berupa Super Semar kepada Soeharto ya, Soekarno itu menyerahkan mandatnya kepada Soeharto. Nah nanti
saya kembali meralat perkataan saya yang beberapa minggu yang lalu, mungkin kalian masih ingat, ada yang menanyakan tentang sistem pemilihan umum ya. Pada saat itu untuk menentukan Soeharto menjadi seorang presiden pemimpin itu belum melalui pemilihan umum, tetapi masih pemilihan dari anggota-anggota dewan. Jadi terpilihnya Soeharto itu ditetapkan berdasarkan TAP MPR dia. Jadi belum pemilihan umum. Jadi nanti setelah Soeharto dilantik melalui TAP MPR menjadi presiden ya, menggantikan Soekarno, nah barulah nanti pemilihan berikutnya itu dilakukan pemilihan umum di tahun 1971. Nah, jadi pada tahun 1971 ini mulailah ada fusi partai, yaitu hanya 3 partai ini saja tadi. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui nanti, ya pada setiap periodenya pemilihan umum ini selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Jadi saya pernah bercerita ya ketika saya mengajar di RRI secara live beberapa minggu yang lalu, saya tekankan di sana. Jadi ada temannya saya itu berkunjung ke Amerika pada zaman Orde Baru. Nah ya, pada zaman Orde Baru dia berkunjung ke Amerika. Jadi dia ketika turun dari bandara, dia naik taksi ke tempat tujuannya. Lalu supir taksi orang Amerika itu cerita gitu dengan dia bahwasanya pada saat itu di Amerika sedang mengadakan pemilihan umum, dan betapa bangganya dia ketika dia bercerita ya bahwasanya pemilu yang dilakukan di Amerika pada saat itu sangat sangat modern sekali, sehingga pemiluan yang pagi hari dilaksanakan ya, malam hari mereka sudah mendapat hasilnya, sudah tahu siapa pemenangnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia bercerita seperti itu, teman-teman saya ini bilang seperti ini, wah kalau begitu lebih hebat lagi di Indonesia, dia bilang. Loh kenapa? Katanya gitu. Di Indonesia ya, jangankan 1 hari, 5 tahun yang akan datang kita tahu siapa pemimpinnya. Nah, seperti itu dia. Artinya apa? Di zaman Orde Baru kita sudah tahu siapa yang menang, siapa yang bakalan jadi pemimpin. Nah, itu berkaitan tentang partai politik. Oke, Nak. Sebelum saya melanjutkan, kira-kira ada pertanyaan tentang Orde Baru yang baru saya jelaskan, silahkan. Saya, Mem. Ya, silahkan. Eca ya, Ca? Iya, Mem. Oke, silahkan. Mem, kenapa ada penyempitan partai politik gitu, Mem? Dari sekian banyak, kenapa jadi 3? Oke. Kenapa dilakukan penyempitan partai politik? Oke, fusi ya. Ya, fusi itu namanya penggabungan, bukan penyempitan, tapi penggabungan. Nah, ada beberapa alasan kenapa Orde Baru itu melakukan fusi terhadap partai-partai politik. Yang pertama, supaya anggaran belanja negara ataupun anggaran negara itu tidak terlalu banyak untuk menyokong para partai-partai politik yang sangat banyak. Itu yang pertama ya alasannya. Kemudian alasan yang kedua adalah, nah pemerintah ingin lebih terarah lagi tentang penyederhanaan partai politik ini. Jadi ya supaya terjalin kerjasama di antara partai-partai politik itu, maka bergabunglah di satu partai politik. Nah artinya apa? Misalnya P3. Nah, orang-orang yang berkaitan tentang partai ini yang berhubungan dengan agama ya gabungnya di sini untuk membicarakan apa? Organisasi-organisasi yang bersifat keislaman bergabung di sini. Walaupun memang salah satu faktor yang tadi yang nomor 1 itu sangat dominan sekali. Begitu Eca. Jadi memang ada penyempitan ataupun penggabungan itu karena masalah-masalah itu. Tetapi sebenarnya ada juga beberapa alasan pemerintah ya supaya fusi itu punya maksud lain yang dipikirkan oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Seperti apa? Pengekangan terhadap kebebasan itu terjadi pada fusi dari partai tersebut. Itu dia. Eca. Berikutnya, Mem, boleh tambahkan juga, Mem? Ya, silahkan, Amri. Nah, terus juga kemarin saya ada baca juga kan, Mem? Juga Ya. kan, Ca? Nah, kalau misalnya tujuan dari fusi itu adalah supaya nggak terjadi yang masalah yang ada di Orde Lama. Kan di Orde Lama itu kan kabinetnya kan 1 tahun ganti, 1 tahun ganti.
Gara-gara ramenya Orde Baru. Gara-gara ramenya partai-partai itu. Oke, Akibatnya nah, tujuannya itu nggak ya. tercapai gitu. Nah, itu dia, makanya dia masuk ke yang pertama tadi, poin yang kedua tadi, Mri. Artinya apa? Supaya di dalam organisasi itu juga saling berkoordinasi gitu, nggak terpecah. Oke, baik Amri. Ada lagi penambahannya, Nak? Bagus sekali. Itu aja sih, Mem. Itu ya. Nah, ada lagi yang lain? Silahkan. Pertanyaan yang berkaitan tentang Orde Baru? Silahkan, Nak. Ada? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke keruntuhan dari Orde Baru ya. Nah, ini adalah materi yang terakhir. Tetapi untuk minggu depan kita di ulangan harian nih. Bisa jadi untuk minggu yang berikutnya kita masih ada membahas sedikit tentang Orde Baru, tetapi bahasanya tentang tadi, misi pasukan Garuda ya. Oke, kita ke runtuhan masa Orde Baru. Nah, kita lihat nih sekarang ini. Jadi, mulai dari tahun 1990-an, nah terjadi berbagai krisis di Indonesia, mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, ya kan? Nah, namanya itu kita singkat saja jadi krisis multidimensional. Nah, jadi krisis ekonomi atau yang disebut dengan krisis moneter, krismon, ya kan ada lagunya krismon, krismoneter. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi. Nah, jadi terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia itu menyebabkan masyarakat di Indonesia itu gundah gulana. Padahal yang memang saya ingat ya pada masa itu gitu, seperti yang saya ulang-ulang lagi. Nah, masa itu kenaikan itu tidak terlalu signifikan terhadap harga-harga barang. Contoh minyak tanah. Nah, pada zaman Orde Baru itu minyak tanah itu sangat ini sekali, sangat penting sekali ya untuk kehidupan, misalnya untuk masak, karena memang pada saat itu belum ada kompor gas ya, untuk lampu misalnya lampu pertomak itu harus pakai minyak tanah ataupun istilah yang bahasa ininya minyak lampu. Nah, jadi minyak tanah itu dari mulai harga misalnya 300 per liter itu naiknya misalnya 350, naiknya 550 perak, bahkan kalau tinggi pun dia naiknya hanya 100 perak. Tapi karena memang ya krisis ekonomi itu dibarengi dengan krisis ketidakpercayaan, krisis kebosanan terhadap pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, ini menjadi blunder sendiri bagi pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Makanya ya terjadinya krisis ekonomi dinyatakan sebagai pemicu, padahal sebelumnya adalah krisis multidimensional ataupun krisis yang terjadi, krisis ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu merupakan salah satu faktor penting juga. Nah, jadi ketika tahun 98 bisa kita lihat ya, para mahasiswa, kemudian para masyarakat itu melakukan aksi demonstrasi besar-besaran sampai menduduki gedung DPR dan MPR pada saat itu, dan banyak mahasiswa yang meninggal di sana ya. Nah, itu dia. Nah, ini berkaitan tentang krisis moneter untuk mengawali runtuhnya ya Orde Baru yang kita bahas pada saat ini. Oke, Nak, ada pertanyaan mengenai runtuhnya Orde Baru? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan yang berkaitan tentang keruntuhan Orde Baru. Oke. Ya, silakan. Siapa ini? Amri, Mem. Oke, Amri lagi. Silakan, Ri. Mana nih yang lain nih? Peristiwa 98 kan, Mem. Itu ya. kan juga demonstrasi secara kecil-kecilan yang dibuat mahasiswa, Mem. Gimana, Ri? Kayak apa? Sebelum peristiwa 98 kan, Mem. Ya. Itu kan banyak juga demonstrasi kecil-kecilan yang dibuat mahasiswa, Mem. Iya. Tapi nggak berani, Mri. Karena apa? Karena memang pada saat itu kan belum bersatu. Artinya apa? Keotoritaran dari pemerintah itu terjadi. Jadi orang nggak berani tuh pada masa Orde Baru untuk menentang seperti itu kalau dia masih sifatnya masih individual ataupun belum secara
keseluruhan itu masih bisa dipadamkan dengan apa ya? Kita lihat pada masa Orde Baru itu tidak ada HAM-HAM, tidak ada HAM, tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi pemerintah bisa melakukan apa saja yang dianggap dia sebagai biang kerusuhan. Misalnya siapa biang kerusuhan ini? Misalnya si A, tangkap si A, udah nggak nampak lagi batang hidungnya atau gimana seperti itu. Jadi orang untuk melakukan itu nggak berani. Ya puncaknya itulah tadi ketika krisis moneter, kemudian ada yang menggerakkan, ada yang menyatukan, jadilah maka terjadilah huru-hara. Jadi huru-hara itu bukan saja di Jakarta, tapi di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia terjadi huru-hara. Jadi untuk pemerintah fokus pun pada satu aja nggak bisa, karena apa? Di setiap daerah itu melakukan demonstrasi yang besar-besaran untuk menentang pemerintahan Orde Baru, karena tadi ada krisis multidimensi tadi, krisis ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Misalnya apa tadi? Ya sudah lama kali pemerintahan Orde Baru itu berkuasa dengan presiden yang sama, hanya yang berbeda adalah kabinet-kabinetnya, orang-orangnya di dalam kabinet. Misalnya apa? Wakil presidennya, menterinya yang berubah, tapi kalau presiden tetap tidak berubah. Sehingga apa? Muncullah krisis ketidakpercayaan tadi. Jadi ketika kita berbicara sebelum 98, ada memang demonstrasi kecil-kecil, iya, tapi mampu dipadamkan. Kenapa? Sifatnya masih sangat kecil. Seperti itu, Amri. Oke. Baik, Ma'am. Oke, ada lagi pertanyaan, Nak, yang berkaitan tentang keruntuhan Orde Baru. Nah, oke. Ini ada Abdul Mustafa ini. Kemudian ada siapa lagi? Ada Amanda, ada Muhammad Fauzanur, ganteng kali. Ada Raden. Raden, apa kabar Raden? Ada si Cherry juga nih, nggak menampakkan batang hidungnya dan nggak mau bertanya nih. Ada Dede, ada Julaika, ada Husen. Nah, banyak nih, ada Rahmi juga ya. Nah, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, sebelum saya menutup ya pertemuan kita, kerjakan psikologi kalian ya, kerjakan psikologi kalian karena mulai ada terjadi perekapan nilai untuk nilai-nilai kalian. Nah, bagi yang belum mengerjakan psikologi dan misalnya sudah ditutup di psikologi, kalian bisa mengirimkan ke saya via WA kalau misalnya sulit terhadap misalnya jaringan atau apa. Nah, kalau WA kan gampang ya. Nah, kirimkan aja ini. Misalnya Eca, Mem Eca, remedial ini, Mem Eca ngerjain ini. Silakan kalian WA aja, japri ke saya. Nanti saya akan memperbaiki nilai kalian dan masukkan nilainya. Kalau misalnya nilai sudah saya publish, ya nilai sudah saya publish, kemudian kalian melihat, wah aku sudah mengerjakan ini. Nah, kalian konfirmasi ke saya, sementara belum saya buat. Kalian konfirmasi lagi ke saya. Oke, seperti itu aja ya Naya, untuk membahas tentang materi nilai kalian. Nah, untuk minggu depan kita masih akan melanjutkan seperti yang saya katakan tadi ya, di ulangan harian, dan minggu sekali lagi kita akan membahas tentang misi perdamaian Indonesia, yaitu pasukan Garuda. Saya sudahi saja pertemuan saya pada minggu ini ya. Terima kasih ya. Siapa nih? Mem, Yusli. Oke. Mem, maaf ya Mem, yang tadi lupa matiin mikrofon. Oh iya, Yusli. Oke nak, nggak apa-apa. Ya Iya, udah, Mem. saya sudahin saja ya pertemuan kita. Terima kasih bagi yang sudah mau ikut Zoom live dengan saya. Terima kasih saya ucapkan ya, semoga kalian sehat-sehat dan rezekinya berlimpah. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ma'am. Oke. Thank you, Ma'am.